70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inas 20 Channel. Ini adalah kisah sahabat Nabi yang meneriakkan 3 kalimat penyesalan saat sakratul maut. Sahabat muslim semua, berikutnya jangan ketinggalan untuk menyimak nasihat kematian dari Ustadz Abdul Somad. Sahabat Nabi itu bernama Sya'ban radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang selalu berjamaah dan beriktikaf di masjid bersama Rasulullah SAW. Setiap sebelum jamaah berlangsung, ia selalu beriktikaf di pojok masjid. Pada suatu pagi sholat subuh, Rasulullah tidak mendapati Sya'ban di posisi biasanya. Menjelang iqamah berlangsung, Rasulullah pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Rasulullah pun menunda sholat subuh untuk menunggu kedatangan Sya'ban, tetapi Sya'ban tidak lekas datang juga. Karena takut subuh kesiangan, Rasulullah memutuskan untuk sholat berjamaah tanpa Sya'ban. Usai sholat subuh, Rasulullah pun bertanya kembali kepada jamaah yang hadir, ada yang mengetahui tempat tinggal Sya'ban? Kali ini ada salah satu jamaah yang mengangkat tangannya dan mengetahui tempat tinggal Sya'ban. Rasulullah pun yang khawatir akan keadaan Sya'ban meminta diantarkan ke rumah yang dimaksud. Rasulullah dan rombongan pun merasakan perjalanan yang cukup jauh, kira-kira sekitar 3 jam menuju ke rumah Sya'ban dari setelah subuh hingga masuk waktu sholat duha. Sesampainya di rumah Sya'ban, Rasulullah langsung mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita dari dalam rumah Sya'ban. Benarkah ini rumah Sya'ban radhiyallahu anhu? Tanya Rasul kepada wanita tersebut. Ya benar, ini rumah Sya'ban, saya istrinya, jawab sang wanita. Apakah saya boleh bertemu dengan Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh tadi pagi di masjid? Tanya Rasulullah menunjukkan maksudnya. Mendengar pertanyaan itu, air mata istri Sya'ban berlinang sambil menangis. Ia mengatakan, beliau sudah meninggal tadi pagi. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya kami menjelang kematiannya. Ia berteriak 3 kali sesaat sebelum kematiannya, yang masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham dengan maksudnya. Apa saja kalimat yang ia ucapkan? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya ia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua saja? Rasulullah pun menjawab pertanyaan istri sang Sya'ban tersebut. Saat Sya'ban mengalami sakaratul maut, semua perjalanan diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya perjalanannya saja, semua ganjaran dari perbuatannya pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat Sya'ban dalam sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh siapapun. Sya'ban yang setiap hari ke masjid dengan perjalanan 3 jam merasa menyesal. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkannya lebih banyak? Ia melihat surga sebagai ganjaran dari perjalanannya. Ia pun berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Sebelum ia berangkat ke masjid, Sya'ban yang mengetahui bahwa sedang musim dingin dan angin yang menghembus sampai ke tulang, dia mengambil satu baju lagi untuk dipakai. Jadi Sya'ban memakai pakaian yang bagus dan baru di dalam dan yang jelek dan sudah lama di luar. Dia mengira jika kena debu, yang kena hanyalah baju yang luar, dan ketika sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ternyata dalam perjalanan ke tengah masjid, dia bertemu dengan seseorang yang sedang kedinginan dalam kondisi yang mengenaskan. Sya'ban pun iba. Ia segera membuka baju yang paling luar dan memakaikan kepada orang tersebut, kemudian menuntunnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban yang melihat indahnya surga sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, aduh, kenapa tidak yang baru? Timbul penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju jelek saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, akan mendapat yang lebih besar lagi jika ia memberinya dengan baju yang baru. Pada teriakan ketiga, Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncul
adalah pengemis di depan pintu yang meminta diberikan sedikit roti karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa kasihan. Ia pun membagi 2 roti itu sama besar. Kemudian mereka makan roti itu bersama yang sebelumnya dicelupkan susu dengan porsi yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban dengan surga yang indah. Ketika melihat itu, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban menyesal kembali. Kenapa ia tidak memberikan semua roti kepada pengemis tersebut? Tentu dia akan mendapat surga yang lebih indah. Begitulah sahabat NS20 Channel, saat seseorang sakaratul maut, dia akan diperlihatkan ganjaran apa yang dia peroleh dari amal-amal yang dia lakukan selama dia hidup. Mari kita simak sejenak nasihat dari Ustadz Abdul Somad mengenai kematian. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut. Oleh sebab itu kita ini kapanpun bisa saja datang silih berganti. Kemarin, beberapa hari yang lalu, dulu kabarnya tsunami itu melalui proses gempa dulu. Gempa dulu, air naik. Sekarang enggak pakai DP, langsung aja. Malam ini masih terjadi, saudara kita di Cisolo terjadi sekarang gempa. Apa maknanya ini? Mengingatkan kita bahwa dimanapun kau berada, di pantai. Bingung saya Pak Ustadz, ini malam tahun baru mau kemana? Mau di pantai takut tsunami, mau di bukit takut gunung meletus, mau main kembang api takut anak gunung Merapi terpancing, mau di rumah takut gila. Kenapa engkau tidak buka TV? Lihatlah acara peringatan tentang kematian akan tiba. Aina ma takunu, dimanapun kau berada. Dulu orang musyrik jahiliyah, dia buat peti yang besar, dia masuk ke dalam, dia paku keliling. Kenapa kau buat paku dengan peti besar? Supaya malaikat maut nggak bisa masuk. Yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau berada di dalam peti yang kokoh dan kuat, jangan takut mati, jangan pernah takut bercerita tentang mati. Ini banyak istri yang takut ketika suaminya cerita mati. Jangan cerita mati, Pak. Jangan. Ceritakan kematian supaya kau siap menghadapi kematian, supaya siap apa yang akan kita bawa menghadap mati. Illalladzina amanu, yang kau bawa cuma iman, wa amilus shalihat, dan amal soleh, bukan somat. Aku hanya bisa mendoakan kalian, tapi nampaknya dari keadaan kondisi kesehatan beberapa hari ini, nampaknya saudara-saudaraku, mungkin aku lebih mendahului kalian. Oh, jangan mati dulu Pak Ustadz. Bukan maknanya aku mendahului mati, aku mungkin mendahului mengiringi jenazah kalian. Kematian tidak bisa ditawar. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini, yang tak mau sedekah ini, yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, sudah tidak ada uang pakai lem kambing, sudah tidak ada uang tetap juga pakai kopi campur spiritus. Ku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa, bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Mana yang mau kami coba Pak Ustaz? Coba aja tiga-tiganya. Pulang dari sini ambil pedang 100 kali di tempat yang sama. Pulang dari sini kulit mencabut, robek. Yang paling ringan, ambil mata kail pancing, tusukkan, tarik. Kau rasakan sakitnya kematian. Kalau mau yang
kematian paling ringan. Ambil ujung dagingmu, tarik ke atas, rasakan sakitnya sampai akhirnya kau mati. Tapi insya Allah, apa yang paling sering kau dengar, apa yang paling sering kau tatap, itulah yang akan datang waktu engkau mau sakaratul maut. Karena kau sering mendengarkan nasyid puji-pujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup terdengar suara qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Oh, saya enggak tahu lagu itu Pak Ustaz. Lagu apa yang kau tahu? Itulah yang akan datang ke telingamu nanti. Itulah yang akan datang merusak akidahmu. Di saat sakaratul maut, kita berdoa pagi, petang, siang dan malam. Apa yang kita minta? Allahumma khtim lana bihusnil. Banyak amalmu ke Makkah bolak-balik, tidak ada maknanya. Habaan mansura, seperti debu yang diletakkan di tapak tangan lalu kau hembus keras, tak bermakna. Kau akan mati. Apa yang akan kau bawa? Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami tiba, ketika ajal kami datang, yang terakhir keluar dari mulut la ilaha illallah. Hembusan nafas yang terakhir Allah, Allah. Siapa yang membisikkan ke telinga kita? Anak yang dulu saat lahir kita yang berbisik ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Anak-anak yang belum diazankan dulu waktu kecil, jangan kau azankan lagi sekarang. Jangan gara-gara mendengar ceramah ini pulang dari sini panggil anak, nak sini sebentar. Asyhadu, udah semester 3. Hadisnya jelas, statusnya hadis hasan, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, saat engkau lahir dulu aku yang mengazankanmu. Apa yang kami inginkan sebagai orang tua, kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, kami tidak ingin kau belikan mobil yang besar. Untuk apa mobil besar? Kredit. Kami tidak ingin kau bangunkan rumah yang mewah, kau bangunkan rumah tinggi berlantai 2. Kami tidak bisa naik ke atas, kaki kami sudah kena asam urat. Yang kami inginkan, nak, saat kami mati meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Menetes air mata, mulut pun mengucap la ilaha illallah. Tapi ada orang susah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa harga sawit? Kenapa? Karena otaknya dunia, isinya materi. Malam ini kita sedang diingatkan bahwa kita akan mati menghadap Allah, dan kita ingin lafaz terakhir yang keluar dari mulut kita la ilaha illallah. Sahabat muslim semua, semoga kita semua nantinya mendapatkan jalan yang husnul khotimah dan kemudahan keringanan saat sakaratul maut. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.